Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning students. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita ganti tema ya. Bukunya tema 8 peristiwa alam ya. Yang tema 7 disimpan. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, before we start our lesson today, let's pray together. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana shrah lana sudurana wansur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak kita baca niat belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut ta'lima wa ta'alluma wal ifadah wal istifadah wat tamassuk ala kitabillahi wa sunnati rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita mulai belajar tematik ya, yaitu tema 8, subtema 1, peristiwa alam. Peristiwa siang dan malam. Peristiwa siang dan malam. Dalam pembelajaran, siswa dapat menjelaskan simbol kelima Pancasila dengan benar. Membuat kalimat dari kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam. Menghitung panjang benda menggunakan alat ukur tidak baku dengan tepat. Menyanyikan lagu yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam dengan lantang. Ayo anak-anak kita mulai ya. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar Siti dan teman-temannya. Mereka sedang apa ya? Oh, mereka sedang perjalanan pulang dari sekolah. Kita baca sama-sama. Tuhan menciptakan siang dan malam. Pada saat siang, matahari bersinar cerah. Pohon-pohon melambai tertiup angin. Udara siang hari terasa panas. Saat malam, matahari terbenam. Udara malam hari terasa lebih sejuk. Nah, itulah anak-anak tadi yang kalian baca, yaitu
perbedaan suasana di siang hari dan di malam hari. Jadi di siang hari matahari bersinar cerah, maka keadaan di sekitar kita menjadi terang, ya. Udaranya terasa panas karena matahari sangat menyengat. Kemudian ketika malam hari, matahari mulai terbenam, keadaan di sekitar kita menjadi gelap. Udara terasa lebih sejuk, ya. Jadi itu adalah peristiwa siang dan malam yang Allah ciptakan untuk kita semuanya. Nah, anak-anak, coba kalian amati ya. Ini Udin teman-temannya, mereka sedang apa ya? Sedang pergi kemana? Ayo kita baca ya. Hari ini hari Sabtu. Udin ingin mengunjungi nenek. Udin mengajak Edo dan Beni. Rumah nenek berada di pinggir kota. Suasana di sana sangat nyaman. Mereka akan menginap semalam di sana, menikmati udara sejuk pegunungan, bermain di pinggir sawah, menikmati hangatnya sinar mentari, memandang langit yang bertaburan bintang. Sungguh senang menginap di rumah nenek. Ya, itu anak-anak yang kalian baca itu adalah apa? Pengalaman ketika berada di rumah nenek yang berada di desa. Ya, coba kalian lihat pemandangannya begitu bagus, ada gunung, ada pohon-pohon. Nah, mereka sangat senang ketika mengunjungi rumah neneknya Udin. Nah, ketika siang hari mereka bermain di pinggir sawah, menikmati hangatnya sinar mentari. Ketika malam hari mereka memandang langit yang bertaburan bintang. Ya, jadi anak-anak ketika siang hari kita melihat benda langit berupa apa? Berupa matahari. Ketika malam hari, ketika kalian berada di luar rumah, melihat langit, benda langit apa yang kalian temukan di malam hari? Yaitu bulan dan bintang. Nah, anak-anak, tugas yang pertama, muatan bahasa Indonesia halaman 7. Kalian buat kalimat berdasarkan gambar, ya. Berdasarkan gambar itu kalian buat kalimat yang bagus, kemudian menulisnya harus dengan tulisan yang rapi. Nah, setelah beristirahat dengan nyenyak, Udin, Beni, dan Edo bangun pagi-pagi sekali. Mereka akan menemani nenek ke sawah. Sawah nenek ditanami pohon padi. Pohon padi akan menghasilkan beras. Tahukah kalian, beras adalah makanan pokok kita. Padi melambangkan kemakmuran bagi semua. Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila. Ya anak-anak, sekarang kemarin ya kita belajar sila keempat Pancasila. Hari ini kita akan belajar sila kelima Pancasila. Coba kalian lihat simbolnya berupa apa? Berupa padi dan kapas yang melambangkan apa? Kemakmuran bagi semua, bagi kita semua. Padi melambangkan apa? Makanan yang kita makan sehari-hari atau makanan pokok. Kapas melambangkan apa? Pakaian yang kita pakai. Jadi baju yang kita pakai itu terbuat dari kapas, serat-serat kapas, ya. Diolah, dipintal, kemudian ditenun, dipotong, dijahit menjadi baju pakaian yang kita pakai sehari-hari. Jadi padi dan kapas melambangkan kemakmuran bagi kita semua. Bagaimana bunyi sila kelima Pancasila? Nah, ini kalian harus hafal, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalian ulang-ulangi sampai hafal. Jadi sila ke-1 sampai sila ke-5 kalian harus hafal dengan baik dan benar. Tugas kedua, muatan PKN halaman 30, yaitu apa anak-anak? Itu ada gambar potongan sila kelima Pancasila yang belum beraturan. Tugas kalian memotong atau menggunting kemudian menyusun menjadi simbol sila kelima Pancasila. Harus bagus ya, harus benar ya, tidak boleh sampai ada yang terbalik. Ya, jadi ditata dulu kemudian diberi lem. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, biasanya kalau kalian mengukur sesuatu menggunakan penggaris atau garisan atau meteran.
Nah, itu adalah alat ukur yang baku. Hari ini kita akan belajar menggunakan alat ukur yang tidak baku. Ya, apa saja alat ukur yang tidak baku? Ini ada macam-macam anak-anak. Ada jengkal, ada depa. Yaitu yang satuan alat ukur tidak baku. Mengapa tidak baku? Karena panjang jengkal antara satu orang dengan orang lainnya tidak sama. Jengkal orang dewasa dengan jengkal anak-anak tidak sama. Begitu juga depa. Depa kalian dengan depa saudara kalian atau dengan depa orang tua kalian dengan depa adik kalian tidak sama. Maka dari itu disebut satuan panjang tidak baku. Ya, karena setiap orang panjangnya tidak sama. Nah, kemudian ada lagi anak-anak satuan panjang yang tidak baku yang tadi menggunakan bagian tubuh kita ya. Kalau ini yang lain apa? Ada pensil, ada pulpen, ada lidi, korek api, langkah kaki, cotton bud, dan lain-lain. Itu tidak baku anak-anak karena apa? Panjang pensil, panjang lidi punya satu orang dengan orang lainnya tidak sama. Maka dari itu disebut satuan panjang tidak baku. Berbeda dengan penggaris anak-anak. Panjang penggaris satu dengan panjang penggaris lainnya itu pasti sama karena itu baku. Nah, ini kalian harus memahami ya, satu panjang baku dan tidak baku. Nah, ini anak-anak contohnya ya. Panjang tali layang-layang udin ada berapa ini jengkal? Oh, ada 30 jengkal. Panjang tali layang-layangnya Beni ada berapa jengkal? Ada 20 jengkal. Jadi tali layang-layang udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Nah, itu anak-anak ya. Jadi menggunakan jengkal, menggunakan alat ukur tidak baku. Lah tugas kalian ketiga muatan matematika halaman 25 sampai 26 mengukur panjang benda dengan satuan alat ukur yang tidak baku ya sesuai dengan petunjuknya. Kemudian anak-anak kalau kalian tidak memiliki tongkat pramuka bisa kalian ganti dengan sapu ya, panjang sapu atau panjang kayu apapun lah kalau kalian tidak memiliki tongkat pramuka. Kemudian anak-anak, kalau kalian tidak memiliki korek api, bisa diganti dengan cotton bud dan lain sebagainya. Ya, jadi seadanya aja anak-anak, tidak terlalu memaksa untuk membeli sesuatu atau mencari sesuatu yang di luar kalian yang kalian punya. Ya, jadi Bu Ria kasih kelonggaran seperti itu. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita baca dulu ya, kemudian kita bernyanyi bersama. Matahari mulai terbenam, tandanya hari mulai malam. Saat malam hari, kita berada di rumah. Kita berkumpul bersama keluarga. Masih di rumah neneknya Udin tadi ya. Nenek ingin membaca cerita. Membaca cerita sambil mendendangkan lagu. Udin, Beni, dan Edo tak sabar mendengarkan. Mereka duduk di teras rumah. Bintang dan bulan tampak terang di langit. Suasana malam terasa lebih sepi. Nenek mulai bercerita dan mendendangkan lagu. Nah, ini anak-anak lagunya. Judulnya Matahari Terbenam. Kalian bisa menyanyikannya? Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Tirukan ya. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kuku, 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 kuku. Nah, itu anak-anak ya. Menyanyinya seperti itu. Nah, tugas yang keempat, muatan SPDP, kalian menyanyikan lagu Matahari Terbenam. Boleh diiringi dengan musik ya, bisa cari di YouTube, boleh tidak.
direkam suara saja, ya, direkam suara saja, suaranya yang enak, yang merdu ya, nyanyinya yang benar. Ya anak-anak, tadi kita sudah belajar apa? Tentang membuat kalimat, kemudian tentang simbol kelima Pancasila, kemudian mengukur panjang dengan alat ukur tidak baku, dan kita belajar menyanyi. Anak-anak, tugas-tugasnya ini nanti kalian pelajari ya dengan baik, kemudian tugasnya dikerjakan di rumah dan dikumpulkan melalui aplikasi Google Classroom. Anak-anak di rumah tetap semangat ya, tetap menurut kepada orang tua, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua segera dipertemukan oleh Allah di sekolah, kita bisa belajar bersama di sekolah, bertemu dengan teman-teman, dan bertemu dengan Bapak Ibu guru. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian memahaminya dan kalian mudah mengerjakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.